Menguak ciri-ciri Sadra Piningit. Tanda-tanda kemunculan Sadra Piningit tidak ada yang mengetahuinya. Menurut ramalan Jayabaya yang tertulis di buku Jangka Jayabaya, Sadra Piningit memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri itu disebutkan ada dewa tampil berbadan manusia, berpara seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Sadra Piningit berwujud seperti manusia biasa, tetapi sejatinya ia adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Berpara seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa. Para Sadra Piningit seperti Batara Krishna, tampan berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa. Ujar budayawan Jawa Aziz Hidayatullah. Bersenjata Trisula Weda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat, karena Sadra Piningit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda, secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia, sakti mandraguna tanpa aji-aji. Analisis Sadra Piningit sakti mandraguna tanpa azimat apapun, apalagi batu atau keris, sesuai dengan derajatnya sebagai dewa. Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan jangga seseorang, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur seseorang, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, dan tidak khawatir tertelan zaman. Seperti disebutkan sebelumnya, ia adalah dewa, sehingga sudah pasti bisa meramal atau membaca, karena mampu membaca isi hati atau pikiran seseorang. Sadra Piningit tidak akan tertipu, tetapi mungkin dalam hal menjaga piningitnya, ia pura-pura tertipu, bijak, cermat, dan sakti, sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut. Kalimat ini juga bisa berbagai acuan untuk mengetahui wujud lahiriahnya Sadra Piningit dari sisi perbintangan. Sang Satrio memahami filsafat sebab akibat. Secara sederhana, hukum sebab akibat itu digambarkan sebagai jika kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, sesuai dengan namanya, Piningit, ia tidak akan sibuk memperkenalkan diri sebagai Sadra Piningit, kata Aziz. Sebab itu, carilah Sadra itu yatim piatu, tak bersanak saudara, sudah lulus Weda Jawa, hanya berpedoman Trisula. Ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa. Yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Secara lahiriah, pastilah Sadra memiliki sebab, sehingga ada akibat, memiliki saudara dan orang tuanya. Berarti, kalimat ini diartikan secara tersirat, sesuai dengan derajatnya para dewa, dan mengarahkan pada kelakuannya yang tidak membeda-bedakan mana kakak, adik, atau bukan. Dengan kata lain, Sadra Piningit tidak akan KKN dan selalu berbuat adil. Ujung Trisulanya tajam membawa maut atau utang nyawa. Yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain. Yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Trisula ini merupakan kelakuan atau perbuatan dari Sadra itu sendiri. Senang menggoda dan minta secara nista. Senang menggoda bisa diartikan genit atau suka bercanda, sedangkan kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan ataupun godaannya. Diterangkan dengan jelas, bayang-bayang menjadi terang benderang. Dengan kemampuannya, segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas atau tersamar atau tersembunyi akan menjadi terang. Sesuai dengan zaman sekarang ini,
banyak sejarah dihapus, atau diselewengkan, atau dibelokkan, sehingga kita kehilangan jati diri. Sepertinya hanya Satrio-Piningit yang mampu meluruskan sejarah kita. Hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya. Berarti dengan mudah Satrio-Piningit dapat memberi petunjuk dan makna dari ramalan Jayabaya tersebut. Pada ramalan Jayabaya disebutkan tentang kemunculan Satrio-Piningit yang akan memimpin Nusantara. Seorang ahli spiritual telah mengonfirmasi bahwa Satrio-Piningit itu akhirnya muncul di Indonesia. Paranormal yang bernama Mbah Pri bahkan menyebutkan lokasi, umur, hingga ciri-ciri fisik dari sosok Satrio-Piningit itu. Satrio-Piningit atau Ratu Adil merupakan sosok yang digadang-gadang akan membawa perubahan besar di Nusantara. Tentu saja, kabar kemunculannya ini menghebohkan seluruh masyarakat yang percaya akan ramalan Jayabaya. Disebutkan dalam jangka Jayabaya, kemunculan Satrio-Piningit akan ditandai dengan berbagai macam bencana yang melanda Nusantara. Mbah Pri mengaku bahwa dirinya sering dimintai tolong oleh orang-orang yang kehilangan barang. Ia pun mengaku bahwa apa yang dilihat hanya berdasarkan apa yang diberitahukan padanya. Jika hal itu benar, maka sudah jalan dari Sang Kuasa. Ia juga mengatakan bahwa Satrio-Piningit benar adanya dan sudah muncul. Satrio-Piningit itu ada, ucap Mbah Pri. Ia kemudian menyebutkan tentang umur dari seseorang yang disebut sebagai Satrio-Piningit itu. Sekarang usianya berkisar 25 tahun, kata Mbah Pri. Selanjutnya, Mbah Pri memberikan ciri-ciri fisik dari Satrio-Piningit. Anaknya kecil, hitam, kurang lebih tinggi badannya 163 cm. Jelas Mbah Pri. Ia lalu mengatakan jika sosok Satrio-Piningit itu saat ini berada di selatan kota Kediri. Mbah Pri kemudian menerawang apa yang sedang dilakukan oleh sosok itu. Dia sedang duduk di tumpukan batang jagung yang telah dipanen, tutur Mbah Pri. Mbah Pri melihat sosok itu menggunakan belangkon dan jarik berwarna putih, serta memiliki perawakan yang tampan. Berdasarkan keyakinannya, suatu saat sosok ini akan menduduki posisi sebagai Presiden Republik Indonesia. Sosok ini dinilai Mbah Pri sangat luar biasa. Hal itu disebabkan basicnya seperti manusia pada umumnya, namun hidup di dua alam yang berbeda, yaitu alam gaib dan alam manusia.